Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rela Ayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 1 tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada bukti transaksi, di mana habis buku transaksi itu kita masukkan ke jurnal, habis dari jurnal kita posting ke buku besar, lalu kita membuat laporan keuangan. Nah, atau dari buku transaksi itu kita bisa langsung bikin, kalau ada buku besar pembantu, habis itu kita bikin ke laporan keuangan. Nah, apa sih perbedaan akuntansi manual sama akuntansi komputerisasi? Nah, kalau akuntansi manual ini, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengekisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Kalau akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di suatu dokumentasi. Nah, ini siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Di mana kalau misalnya input itu ada manual, bukti transaksi ini prosesnya juga manual sama jurnal kok. Ini ada komputer di buku besar, komputer neraca lajur. Nah, outputnya komputer, kita bikin laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal. Nah, ini menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada menu data filter atau advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Yang ketiga ada menu format cells column height untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Yang keempat ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Yang keenam ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Persiapan awal. Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, untuk menu praktik ini sih yang dibutuhkan adalah kita pertama mempraktikkan 3 dulu, yaitu menu utama atau home, menu akun, dan kode bantu. Nah, menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Kita pertama akan bikin menu utamanya dulu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini
Kita pertama-tama bikin ini nama-nama di sheets ini dulu. Terus kita isi-isiin dulu nih akunnya, kode bantu, gitu kan. Nah, ini sekarang kita bikin menu utama. Kita bikin kayak tadi contohnya ya. Pertama-tama klik insert, klik picture, terus kita cari nih, kita mau yang mana. Insert. Nah, ini disesuaikan aja kalian mau segede mana. Nah, ini kalau udah, terus kita klik insert, klik shapes. Nah, ini terserah nih, kalian mau yang mana. Kita misal contoh, kita mau yang ini. Ini juga disesuaikan ya, maunya segede apa, terserah kalian. Ini kita warnanya, terserah juga. Ini kita klik, sama persis kayak ini ya. Excel Accounting. Nah, ini di ketengahin. Nah, udah kita bikin lagi shapes. Ini PT FEBRC per 31 Desember 2020. Ya udah. Sekarang ini kita bikin 9 balok ya. 9 blok. Kita Ctrl C, Ctrl V aja biar cepet. Usahain jangan terlalu mepet ya. Nah, ini kita tulis akun. Ini kode pembantu. Ini jurnal umum. Ini buku besar. Ini buku besar pembantu. Ini jurnal penyesuaian.
Ini laba rugi. Neraca lajur. Setelah itu laba rugi. Lalu setelah itu neraca. Nah, ini karena yang mau kita kerjain itu pertama-tama hanya akun dan kode bantu. Nah, ini yang pada kolom akun ini kita klik kanan, kita pilih hyperlink, lalu kita pilih place in this document, kita klik akun, klik OK. Nah, lalu seterusnya yang kode bantu klik kanan, klik hyperlink, terus place in this document, klik kode bantu, klik OK. Udah. Nah, itu yang tadi kan udah menu utamanya sekarang udah kita buat. Nah, lalu selanjutnya pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang di debit ini ada aset dan beban, sedangkan di kredit ada liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Nah, ini kita akan membuat menu akun seperti ini contohnya. Kita buka Excel. Nah, ini karena saya udah buat, jadi seperti ini tampilannya. Ada nama PT-nya, PT FEBUY, daftar akun, dan per 31 Desember 2020. Ada kodenya, ada nama akunnya, pos saldo, pos laporan, dan debit kreditnya. Nah, ini karena saya udah bikin akunnya, lalu selanjutnya kita bikin drop list, data validation. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara seperti berikut. Ini cara-caranya ya, pilih menu data, kemudian tekan validasi, pilih setting, pada kolom allow, pilihlah list, silangkan pilih checklist, pada kolom search, ketiklah tulisan debit, kredit, gitu-gitu ya. Sekarang kita coba. Kita buka Excel-nya. Ini kita di sini ya, kita klik data, terus kita klik data validation, klik data validation. Nah, ini yang end value ini kita pilih list. Nah, ignore blank-nya kita uncheck list. Di sini kita klik debit titik koma kredit titik koma list strip. Oke. Ini karena asetnya debit, jadi kita klik debit. Ini biar gampang kita copy aja semua. Nah, terus kita cari nih yang di akun kredit itu apa. Kayak akumulasi kendaraan kan kredit. Akumulasi penyusunan kantor kredit. Terus setelahnya yang di kredit itu ada utang dagang ya. Nah, ini disesuaikan ya. Yang tadi kan debit kreditnya yang mana. Ini utang dagang kredit. Sampai pendapatan lain-lain kredit. Ya.
Kalau udah, sekarang kita bikin yang pos laporan. Caranya sama kayak tadi. Kita taruh di sini, terus data validation. Ininya kita cek list. Terus ininya ignore blank. Oke. Ini kewajiban kredit. Karyanya tadi kelupaan. Nah, tadi data validation, kita klik ini list. Terus ininya neraca, di koma, laba rugi, koma, strip. Ininya ignore blanknya kita hilangin. Terus oke. Nah, ini kita ini yang masuk neraca mana, yang masuk laba rugi mana. Ini kita copy dulu semua. Nah, di dalam neraca kan itu ada harta utang modal. Nah, ini kita neraca nih udah bener nih. Harta utang modal. Nah, ini pendapatan sampai ke bawah berarti laba rugi. Copy, udah. Nah, ini selanjutnya kita membuat kode bantu. Nah, ini kita bikin kode bantu seperti ini, dan ini karena saya udah bikin, jadi kayak gini tampilannya ya. Nah, di sini kita sama tuh langkahnya kayak tadi. Di sininya kita klik data validation, ininya list, sininya di uncheck list, ininya di utang, titik koma utang, titik koma strip. Oke. Nah, ini kita sesuaiin nih di sini di PPT-nya. Toko Alfatan apa piutang. Sampai toko ini, toko Labe itu juga utang, toko Arahma juga piutang. Nah, terus di Syadid ini piutang, selanjutnya utang sama utang. Oke. Kita copy deh sampai bawah. Enggak ya, jangan. Bikin baru aja deh, daripada nanti bingung ya. Please ignore bank, piutang, titik koma utang, titik koma strip. Nah, ini piutang, ini utang, ini juga utang. Data validation is nol utang, titik koma strip. Oke. Nah, ini toko Alfatan apa nih? Piutang, PT Sandra Perkasa utang. Utang, ini copy, di sini kita pilih utang. Nah, jika udah selesai ini kan kita udah selesai nih. Nah, udah segitu aja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.